Shalom Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, kita mau sama-sama membaca 5 makna Pentakosta ketiga. Yang pertama, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Yang ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Yang keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Yang kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Yang percaya katakan haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Shalom, kita sering mendengar bahwa pengertian gerakan Pentakosta ketiga adalah gerakan yang menyebar dari timur ke barat. Benarkah demikian? Sebenarnya pengertian ini lahir dari suatu konsep Alkitab yang diucapkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Nah, dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas 2 alasan untuk kita bisa pahami lebih dalam mengapa dari timur ke barat. Alasan yang pertama secara alkitabiah. Di dalam Alkitab seringkali kita melihat pola yang bungsu menggantikan yang sulung. Seperti Ishak yang meskipun secara jasmani adalah adik dari Ismail, tetapi dia menggantikan posisi Ismail sebagai yang sulung dari rencana keselamatan Allah. Demikian pula dengan Esau dan Yakub. Di dalam Matius 19 ayat 30 dikatakan bahwa yang terdahulu menjadi yang terakhir, dan yang terakhir menjadi yang terdahulu. Ayat ini berbicara mengenai bangsa Yahudi sebagai yang pertama diberikan keselamatan, namun karena kekerasan hati sebagian besar dari mereka, maka keselamatan diberikan kepada bangsa-bangsa lain terlebih dahulu. Karena itulah penyebaran Injil dari perjalanan Paulus yang dituntun oleh Roh Kudus ialah mulai ke arah barat seperti di Kisah Para Rasul 16, sesuai dengan sejarah gereja secara historik. Mulai dari Asia Kecil, menyeberang masuk ke benua Eropa, sampai akhirnya Injil menyebar ke seluruh benua Eropa itu sendiri. Lalu kemudian di abad pertengahan menyeberang ke benua baru yaitu Amerika. Dan sampai di penghujung abad, lengkaplah putaran Injil mengitari belahan bumi. Nah, dari Eropa dan Amerika inilah gerakan Allah sampai ke negara timur. Maka sekarang Pentakosta ketiga akan membawa lawatan Tuhan dimulai dari negara-negara timur, termasuk Indonesia, menuju ke barat dan pada akhirnya kembali ke Yerusalem. Haleluya! Alasan yang kedua secara praktikal. Kita tahu pasca Perang Dunia Kedua, negara-negara Asia mengalami pertumbuhan penduduk, kemajuan ekonomi, dan teknologi yang sangat signifikan. Contoh negara yang memimpin dunia di dalam bidang pertumbuhan penduduk yang bisa kita ambil adalah India dengan 1,1 miliar penduduk dan China 1,4 miliar penduduk. Dan ini sudah melebihi dari sepertiga penduduk dunia. Mereka tidak hanya mulai mendapatkan kemerdekaan secara politik, tetapi terjadinya suatu musim baru di dalam sejarah penyebaran Injil di belahan bumi timur. Berawal dari negara barat mengirimkan misionaris-misionarisnya ke negara Asia, seperti Korea Selatan, China, Vietnam, dan Indonesia. Dan mulailah pertumbuhan gereja di negara itu sendiri. Dan hal ini menyebabkan kekristenan di negara timur berkembang dengan luar biasa. Bahkan hari-hari ini justru dari negara-negara timurlah yang mengirim misionarisnya ke barat untuk membawa kehidupan kepada kekristenan yang telah mati di sana. Di dalam kitab Yunus 4 ayat 10-11 dikatakan bahwa Allah sangat mempedulikan nasib kota Niniwe yang berjumlah lebih dari 120.000 orang. Benua Asia sudah mencakup 60% penduduk dunia, sekaligus 60% kekuatan ekonomi dunia. Prinsip yang sama juga berlaku, bagaimana mungkin Tuhan tidak peduli pada keselamatan 60% penduduk dunia. Di dalam Yohanes 2, kita melihat perumpamaan Tuhan Yesus dalam mengubah air menjadi anggur.
Di dalam peristiwa itu, kita tahu pemimpin pesta mengatakan bahwa Tuhan menyimpan anggur yang terbaik sampai ke akhir pesta. Inilah juga yang akan terjadi pada akhir zaman. Allah menyiapkan kegerakan rohnya yang terbesar dan terakhir dimulai dari benua timur. Secara spesifik dari Indonesia, gerakan ini akan mempengaruhi negara-negara besar di Asia Timur dan akan bergerak ke barat dan akan diselesaikan di pintu gerbang Yerusalem. Seperti kilat yang menyambar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikianlah juga gerakan Pentakosta ketiga yang akan menyongsong kembali datangnya Anak Manusia. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Maranatha, amin. Kami bersyukur buat hari ini Tuhan. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu, untuk segala kasih karunia-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, kami mau datang membawa korban syukur kami di hadapan-Mu. Untuk segala yang sudah Tuhan buat dalam hidup kami. Kami persembahkan seluruh hidup kami hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab itu sucikan dan kuduskan setiap kami hari ini dengan kuasa darah-Mu agar kami layak di hadapan-Mu. Kami rindu berjumpa dengan-Mu, kami haus dan lapar akan Engkau Tuhan. Sebab itu mari Roh Kudus, urapi setiap kami, penuhi setiap kami, baik yang ada di rumah maupun Tuhan kami yang melayani hari ini. Kami minta pengurapan-Mu yang baru turun atas kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami datang dengan rasa syukur yang berlimpah di hati kami. Haleluya. Amin. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, Kau Bapakku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, Kau Bapakku yang setia. Selalu bersyukur,
yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang lagi katakan dengan sungguh. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Kami menaikkan syukurmu. Haleluya. Kami naikkan syukur padamu, Yesus Tuhan. Kau sungguh baik, keselamatan dalam hidup kami. Bapakku yang setia. Kau baik, Yesus Tuhan. Kami naikkan syukur. Haleluya,
worship you, oh Lord. Shikarabaya Shanda, biar kerajaan-Mu datang dan kehendak-Mu jadi di tengah-tengah kami Tuhan. Di rumah-rumah kami, kerajaan-Mu datang dan bertata. Shikaralabaya Shanda, Hinama Sandaralabas. Kembalikan hanya kepadamu Yesus Tuhan, Raja di atas segala raja. Bawa kami masuk terus Tuhan ke dalam pelataran-Mu dengan puji-pujian.
Oh, kami mau terus Tuhan masuk dengan sukacita yang melimpah. Sebab itu penuhi kami dengan sukacita-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami siap untuk memuji bunyi-Mu, bersorak dan menari di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Mari saya ajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita mau menari di hadapan Tuhan, kita memuji-muji Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan sorak-sorai, dan ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Oh yes Lord. Mari sama-sama katakan, masuk di gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebabnya kiranya-Ku. Oh yes. Masuk di gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebabnya dirangkanku. Dan dirangkanku, oh dia dirangkanku, ku bersuka sebabnya dirangkanku. Oh, oh dia dirangkanku, oh dia dirangkanku, ku bersuka sebabnya dirangkanku. Oh. Sekali lagi kita naikkan pujian ini dengan hati yang penuh sukacita, katakan, masuk di gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebabnya dirangkanku. Dia dirangkanku, oh dia dirangkanku, ku bersuka sebabnya dirangkanku. Oh, oh
terus bersorak buat Tuhan, saudara. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Yesus kau kekuatan hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku saat aku jatuh, kaulah sumber kuatku. Lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Mari sama-sama katakan, Yesus kau kekuatan hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku saat ku jatuh, kaulah sumber kuatku. Lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang perkasa,
Engkau sungguh baik, teramat baik Tuhan bagi kami. Saudara silakan duduk kembali. Mari siapkan hatimu, buka hatimu untuk kebenaran firman Tuhan saat ini. Bapa, kami mau Tuhan memiliki hati seorang murid, memiliki telinga seorang murid yang diajar oleh kebenaran firman-Mu, dan kami mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan dalam hidup-hidup hari-hari hidup kami Tuhan, Engkau memperhatikan setiap langkah-langkah kami. Di semua musim hidup kami, Engkau ada di sana bersama kami. You are forever in my life. You see me through the season. Cover me with your hand and lead me in your righteousness, and I look to you, and I wait on you. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go through it all. You are forever in our life, Lord. You are forever in my life. You see me through the seasons. Cover me with your hand and lead me in your righteousness, and I look to you, and I wait on you. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to
pujianmu, naikkan penyembahanmu di hadapannya. Oh haleluya, we bless you, Lord. We bless you. Ora pasikana rapa syakata karabata karsikana ralapa. Ora pasyana takaralapa. Tuhan terima kasih buat hari yang Kau beri. 1 minggu kami sudah lewati dalam perlindungan, dalam pemeliharaan, dalam berkat-berkat Tuhan atas setiap kami. Pribadi lepas pribadi. Biarlah Engkau disenangkan dengan pujian penyembahan kami hari ini ya Tuhan. Sebentar kami mau duduk diam di dalam hadirat-Mu untuk mendengar tuntunan-Mu, kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang mengajar kami, menasihati kami, menegur dan mengingatkan setiap kami. Supaya kami tetap di dalam rencana Tuhan. Karena kami tahu hidup kami kepunyaan Tuhan. Hamba berdoa buat umat-Mu dimanapun mereka berada saat ini. Berikan kami hikmat, urapan yang baru ya Tuhan. Untuk kami boleh menangkap isi hati-Mu hari ini. Firman-Mu ya Bapa. Sehingga kami boleh mengalami terobosan, mengalami kemenangan. Ikut dalam kegerakan, dalam tuntunan dan rencana Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Urapi kami semuanya. Biar firman-Mu Tuhan yang boleh memerdekakan setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Setiap kita orang percaya yang siap mendengar firman Tuhan sama-sama katakan. Amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya persilakan dengan hormat duduk kembali di dalam hadirat Tuhan. Saya menyapa buat semuanya. Bagaimana kabarnya? Semuanya sehat? Semuanya luar biasa? Boleh katakan sama-sama dengan saya, hari ini aku diberkati Tuhan. Amin saudara, luar biasa. Hari ini di minggu yang kedua ini saya mau menyampaikan pesan Tuhan. Apa yang menjadi tuntunan Tuhan di dalam gereja kita ini. Tuhan bicara melalui pemimpin kita Pak Niko. Saya mencoba untuk menyederhanakan pesan Tuhan hari ini. Biar kita tangkap baik-baik dan kita mau bergerak bersama-sama. Yang sepakat bilang haleluya dulu saudara. Amin. Haleluya. Saudara, ini satu perenungan yang saya dapatkan kemarin waktu ikut MDPJ. Menara Doa Pelayan Jemaat di GPI Gatot Subroto. Kalau boleh dikasih temanya menarik. Izinkan Allah bertindak. Temanya ini menarik saudara. Kenapa?
Karena Tuhan kasih kehendak bebas buat setiap manusia. Dan Tuhan gak akan pernah intervensi waktu dia memberikan kehendak bebas buat kita semuanya. Saya dorong hari ini, izinkan Allah bertindak dalam hidup kita. Kalau kita izinkan Allah bertindak, kita akan mengalami terobosan dalam hidup kita. Dalam pekerjaan, dalam kehidupan, dalam pelayanan, kemanapun kita melangkah, kalau Tuhan izinkan, Anda izinkan Allah bekerja dalam hidup kita akan mengalami terobosan. Yang sepakat boleh bilang amin dulu. Oke saudara, sebelum saya buka Alkitab kita sama-sama, bacaan nanti hari ini, saya mau kembali kita merenung baik-baik saudara. 1 tahun setengah lebih, kita ada di dalam masa-masa pandemi. Satu perubahan yang luar biasa. Bagi sebagian orang, pandemi atau wabah virus ini, saudara, ini bisa menjadi sebuah perenungan, sebuah pembelajaran buat kita semua. Saya pribadi sebagai hamba Tuhan dan teman-teman hamba-hamba Tuhan yang suka ngobrol-ngobrol telepon dengan saya, ini menjadi sebuah perenungan yang menarik. Kenapa sih Tuhan kok izinkan kita ada di masa pandemi ini yang lumayan lama, 1,5 tahun. Pelayanan seakan-akan semuanya berhenti. Kita cuma pakai virtual secara online seperti ini, saudara. Saya dari hasil perenungan saya dapatkan sesuatu begini, saudara. Mungkin kemarin kita terlalu sibuk dengan program, dengan agenda, dengan pelayanan. Mungkin ada sebagian dari Bapak Ibu Saudara yang di dunia marketplace, usaha, dunia bisnis, dalam pekerjaan. Kita kan manusia ini kan pintar saudara ya. Punya banyak agenda, punya banyak program, punya perencanaan, punya mimpi-mimpi yang besar yang luar biasa. Mungkin terlalu sibuk saudara. Kita sampai lupa ada Tuhan dalam hidup kita. Yang mengerti boleh anggukan kepalanya. Iya ya, benar juga kata Pak Pendeta ya. Terlalu sibuk dengan kepentingan, dengan kehidupan, dengan apa yang kita jalani hari-hari yang lalu, saudara. Menurut saya, sekarang kita lagi dibawa Tuhan masuk dalam private classroom-nya Tuhan, saudara. Jadi kelas yang private-nya Tuhan ini, kita ada di dalam kelas pembentukannya Tuhan. Buat orang mungkin gak nyaman. Buat saya secara pribadi, Tuhan lagi ajarkan saya satu hal yang menarik, saudara. Kenapa? Dari perenungan ini, saya percaya Bapak Rohani kita, Pak Niko juga dapatkan turunan yang dahsyat, yang luar biasa. Teknologi makin maju, peradaban makin maju. Anda perhatikan enggak? Sekarang dengan satu handphone Anda bisa bicara dengan orang-orang di seluruh dunia. Berita-berita di seluruh dunia. Anda mau akses data apapun semuanya lengkap. Dari yang baik sampai kejahatan, sampai hal yang buruk, semuanya ada di dalam satu genggaman handphone saudara. Saya setuju saudara. Saya menikmati dengan perubahan. Teknologi peradaban yang begitu maju yang luar biasa. Tapi ingat baik-baik. Dalam setiap perubahan ada nilai plus dan nilai minusnya. Yang harus menjadi perhatian buat gereja adalah dalam sisi yang terburuk yang bisa mengakibatkan kebobrokan rohani. Ini tugas gereja untuk mengingatkan kita semuanya. Bapak Rohani kita membuka beberapa data yang menarik. Hasil penelitian dari Josh Barna Research yang ada di USA, yang terbaru 2021 ini saudara. Ada beberapa hal yang menarik, saya bagikan cuma 2. Yang mengganggu dalam perenungan saya saudara. Yang pertama begini, sekarang ini kehidupan mereka, negara yang katanya negara orang-orang percaya kantong Kristen. Sekarang ini 30%, hanya 30% yang percaya namanya pertobatan dan keselamatan cuma di dalam Yesus. Saya nggak tahu 70%-nya itu dia memegang paham apa. Yang sangat menjadi perhatian saya adalah begini. Generasi muda sekarang ini ke depan
udah gak lagi bisa dipengaruhi dengan pola pelayanan 5 dekade yang sudah dilakukan oleh gereja hari-hari ini. Bahkan mereka udah lagi gak percaya dengan sejarah. Dan mereka juga mulai mendukakan hati Tuhan. Kalau bahasa bebas saya gini, mereka nggak lagi ikuti norma-norma ajaran-ajaran yang sesuai dengan firman Tuhan. Saking majunya peradaban teknologi, mereka merasa menguasai, sehingga mereka melupakan tentang Tuhan. Nggak banyak yang meragukan tentang Tuhan. Bahkan kehidupannya perilakunya mulai menyimpang semuanya, saudara. Pertanyaannya sederhana. Bagaimana tugas gereja hari ini? Ketika kita mendapatkan data ini, saudara. Kemarin Pak Niko sampaikan. Sementara gereja kita kembali mengingatkan. Tahun 2013 menjadi turning point buat gereja ini. Di mana pelayanan yang namanya doa, pujian, penyembahan dengan firman Tuhan disatukan. Cawan dan kecapi lagi disatukan, saudara. Gereja kita panggilannya adalah untuk merestorasi Pondok Daud dengan doa, pujian, penyembahan supaya orang yang gak mengenal Allah bertobat. Dengan gereja Korea yang dipimpin oleh sekarang sudah almarhum Pastor Cho Yonggi, gereja yang mengedepankan tentang penginjilan firman Tuhan. 2013 itu menjadi sebuah turning point. Gereja yang mengedepankan firman Tuhan dan doa puja penyembahan. Dan hari-hari ini kembali diingatkan buat kita semuanya. Satu kegerakan yang luar biasa. Dengan satu tujuan untuk menyelesaikan amanat agung. Pertanyaannya adalah begini. Ketika pesan ini kita dengar, akan ada pertanyaan, kenapa mesti saya, Pak? Akan muncul beberapa kelompok orang. Ketika ada panggilan gereja untuk menuntaskan amanat agung. Yang pertama adalah begini, saudara. Ada orang-orang yang mulai gak peduli. Pak, itu bukan urusan saya, itu urusan gereja, saya gak peduli, saya gak mau tahu, Pak. Kelompok yang kedua adalah kelompok orang-orang yang terlalu nyaman dengan kehidupannya, saudara. Pak, saya udah enjoy, Pak. Saya lagi sibuk, saya banyak pekerjaan, banyak bisnis, banyak hal-hal yang mesti saya kejar, Pak. Jadi maafkan saya, Pak, saya nggak bisa ikut, saya nggak peduli. Terlalu asik dengan fasilitas, dengan kenyamanan yang mereka sedang alami hari-hari ini. Yang kedua mungkin begini, saudara, yang ketiga. Kelompok orang-orang yang belum paham. Saya berdoa ketika Anda di kelompok mana nih? Jika Anda ada di kelompok yang ketiga ini, saya mau ajak kita belajar. Satu peristiwa tentang kebangunan rohani yang dituliskan di dalam Alkitab, di dalam Perjanjian Lama yang begitu luar biasa. Mungkin ini bisa menjadi tuntunan arahan buat kita. Untuk sama-sama kita merenung dan kita mau terlibat di dalam sebuah kegerakan yang besar ini. Yang setuju dengan saya katakan amin. Yuk buka Alkitab kita, saudara. Di dalam 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-18, ayatnya yang ke-30 sampai ke-37. Cukup panjang, saudara. Kalau saya boleh baca singkat-singkat, gak apa-apa, saudara ya. Ini perikopnya adalah Elia di Gunung Karmel. Alkitabnya disiapkan, mungkin nanti media boleh ditampilkan di layar juga gak apa-apa. Ketika kata Elia kepada seluruh rakyat itu, datanglah mendekat kepadaku, maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya. Lalu Elia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Kemudian Elia mengambil 12 batu menurut jumlah suku keturunan Yakub. Kepada Yakub ini telah datang firman Tuhan, engkau akan bernama Israel. Ayat yang selanjutnya, ia memberikan batu-batu itu menjadi mezbah, mendirikan batu-batu itu menjadi mezbah demi nama Tuhan, dan membuat satu parit sekeliling mezbah itu yang dapat membuat 2 sukat benih. Ayat yang selanjutnya, ia menyusun kayu api, memotong lembu itu,
dan menaruh potongan-potongannya di atas kayu api itu. Sesudah itu ia berkata, penuhilah 4 buyung dengan air dan tuangkanlah ke atas korban bakaran dan ke atas kayu api itu. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk kedua kalinya. Dan mereka berbuat begitu untuk kedua kalinya. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk yang ketiga kalinya. Dan mereka berbuat begitu untuk yang ketiga kalinya. Sehingga air mengalir sekeliling mezbah itu, bahkan parit itu penuh dengan air. Ayat yang selanjutnya, kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampilan Nebil Elia dan berkata, ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel. Pada hari ini, biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Ayat yang terakhir, jawab aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah, ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka bertobat kembali. Saudara, dalam peristiwa ini luar biasa. Elia sedang berperang dengan nabi-nabi Baal karena mereka menyesatkan bangsa pilihan Tuhan. Sehingga mereka berpaling dan mendukakan hatinya Tuhan. Elia diutus sama Tuhan untuk menantang nabi-nabi Baal. Dalam kronologi singkat ini saudara, Elia sedang berperang dengan nabi-nabi Baal dengan satu cara perangnya yang cukup unik. Kalau engkau betul-betul punya Baal yang hebat, yang katanya Tuhan, ayo sama-sama kita bertanding. Masing-masing pegang satu lembu. Kalian boleh potong dengan cara apapun bebas. Yang penting waktu kamu panggil Tuhan Allahmu, apinya turun dari langit, itulah yang menjadi pemenang. Elia melakukan satu perkara yang luar biasa. Di mana dia dipakai sama Tuhan dan membuat satu kebangunan rohani yang luar biasa. Elia mengizinkan Allah bertindak. Tapi ada bagian yang Elia mesti kerjakan. Ada pembelajaran yang menarik yang kita bisa gali dari peristiwa ini saudara. 2 hal yang menarik yang kita bisa gali. Yang pertama saudara, begini saudara, yang pertama. Ayatnya yang ke 31. Saya baca ya. Kemudian Elia mengambil 12 batu sesuai dengan jumlah suku di Israel. Ini ada satu pesan profetik yang luar biasa. Kenapa? Alkitab mencatat dengan detail saudara. Elia mengambil jumlah batu sebanyak 12. Dan sesuai dengan jumlah orang-orang suku-suku di Israel. Ada satu pesan profetik yang perlu menjadi perenungan buat kita adalah begini. Ini berbicara untuk mempersatukan. Bicara untuk menggabungkan. Atau pakai bahasa intelektualnya begini. Unity. Kenapa pesan unity begitu penting buat saudara dan saya? Karena untuk membuat unity ini enggak gampang saudara. Gereja mulai sibuk dengan kepentingan masing-masing. Agenda-agenda, program-program, pelayanan, pemberitaan firman, semuanya punya agenda masing-masing. Maafkan saya pun juga terjebak di hal yang sama. Siapa yang gak kepingin punya gereja jadi besar, dengan jumlah jemaat yang makin banyak, dengan program-program pelayanannya yang banyak saudara. Semua pasti punya kerinduan yang seperti itu saudara. Tapi hari-hari ini, renungkan satu kata yang menarik. Kalau Anda pengen jalan cepat, jalan sendiri. Tapi belum tentu jauh. Kalau Anda pengen jalan jauh, kita nggak bisa sendiri. Kita mesti sama-sama. Atau bahasa kerennya unity saudara. Ini menjadi hal yang penting buat kita saudara. Kenapa? Masa pandemi ini sedang membawa kita ada di dalam kelasnya Tuhan kembali.
Mungkin ada sebagian gereja yang terlalu nyaman dengan gerejanya yang besar, dengan pelayanannya yang banyak, dengan programnya yang cukup banyak. Hari-hari ini ayo kembali. Siap gak kita unity? Bapak Ibu Saudara, ini baru ngomong gereja. Belum ngomong di dalam lingkup gereja kita sendiri. Antara setiap bidang bisa gak kita unity? Manusia kalau punya kemampuan, biasanya begini saudara. Pelayanan ini kalau nggak ada bidang saya nggak bisa jalan Pak. Pelayanan ini kalau nggak ada bidang saya yang ini Pak, mungkin nggak bisa efektif Pak. Masing-masing punya kemampuan, punya kapasitas yang berbeda-beda. Pak, gereja kalau nggak ada saya Pak, yang ikut membantu, support, mungkin gerejanya nggak bisa jalan Pak. Saya percaya saudara, setiap kita ini dikasih talenta yang berbeda-beda. Betul saudara ya? Mungkin Anda yang dipakai sama Tuhan dikasih kesempatan lebih, punya finansial yang bagus, punya pekerjaan yang baik, punya usaha yang mulai mapan, atau Anda punya skill yang punya 5 talenta, ada yang 3 talenta, ada yang 2 talenta. Saya yakin masing-masing punya keunikan sendiri-sendiri di hadapan Tuhan. Bagaimana caranya supaya bisa menyatukan orang-orang yang hebat, yaitu Bapak, Ibu, Saudara, dan saya ini. Sementara kita punya kepentingan, punya kehidupan, punya kemampuan yang berbeda-beda. Saya punya satu tips, saudara. Kalau kita pengen unity, ini mungkin menjadi satu tips yang menarik. Bagaimana supaya kita bisa unity? Kita mesti punya tujuannya sama. Katakan sama-sama dengan saya, punya tujuannya sama. Yaitu menuntaskan amanat agung. Menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Bapak Gembala kita ngomong, kita ada di gelombang Roh Kudus untuk menuntaskan amanat agung, menjadikan semua bangsa, semua manusia, bukan cuman orang percaya. Yang setuju katakan haleluya. Nah, kalau tujuannya sama, esensinya sama, untuk memenangkan jiwa, menyelamatkan jiwa, supaya mereka percaya sama Yesus. Dengan talenta, dengan kemampuan, dengan kepercayaan yang Tuhan berikan dalam hidup saudara. Kalau tujuannya sama, saya yakin dan percaya kita nggak akan ada gesekan-gesekan yang makin meluas. Jangan bangga dengan doktrin, dengan pengajaran, dengan kemampuan yang kita miliki, saudara. Bukankah kita ini, semuanya hidup kita ini ada di dalam kendali Tuhan. Amin. Hidup kita ini kan di dalam tangannya Tuhan ya saudara. Tuhan lagi mempercayakan masing-masing dengan porsi yang berbeda-beda. Apakah Tuhan iseng ciptakan saudara dan saya, dan Tuhan izinkan Anda masih ada sampai hari ini, tanpa satu planning saudara? Saya yakin enggak loh saudara. Saya yakin Tuhan punya planning yang dahsyat buat setiap saudara dan saya masing-masing berbeda. Udah lakuin belum? Untuk memuliakan Tuhan. Untuk memenangkan jiwa. Saya nggak bisa bayangkan kalau kita bisa unity sama-sama. Saling menopang tanpa ada kepentingan, tanpa ada ingin dihargai, ingin dihormati, tujuannya karena satu. Sama-sama yuk memuliakan Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan. Saya yakin perbedaan apapun akan berkurang, terkikis, terhindari. Bisa ada friksi nggak? Bisa. Tapi akan gini nih, mungkin kalau ada gesekan, kesalahpahaman, perbedaan pendapat, ya sudahlah, tujuannya sama. Saya yakin, kalau unity terjadi, kemuliaan Tuhan turun, dahsyat banget. Saya kemarin ikut dengar satu hamba Tuhan khotbah ngomong, dia punya sahabat yang tadinya dia gagal, terpuruk, ketemu perkenan Tuhan, hidupnya diberkati, jadi pelayan Tuhan, finansialnya diberkati luar biasa. Dia cuma melakukan hasilnya, dia menolong orang-orang yang butuh pertolongan. Nah kalau gereja betul-betul posisinya betul-betul untuk menjangkau jiwa, jadi garam, jadi terang. Saya yakin dan percaya, tinggal tunggu waktunya nih.
masa penuaian buat Indonesia bahkan sampai ke bangsa-bangsa akan terjadi. Yang percaya katakan amin. Elia mengingatkan kita pentingnya yang namanya unity. Katakan sama-sama dengan saya, ayo belajar unity. Yang kedua terakhir, peristiwa apa yang kita pelajari? Elia mengajarkan kita tentang kata penting yang namanya berani bayar harga, saudara. Kenapa saya bilang berani bayar harga? Dalam peristiwa ini, sebetulnya kalau kita baca baik-baik, goalnya Elia itu apa sih, saudara? Dia kepingin membuktikan kalau dia punya Tuhan yang dahsyat, supaya rakyatnya nggak berpaling percaya sama nabi-nabi Baal. Kalau sekarang begini, supaya hari-hari ini anak-anak muda, Anda jangan percaya dengan teknologi, Anda jangan percaya cuma dengan hal-hal yang menomorduakan Tuhan dalam hidupmu. Nggak penting Pak, nggak ada Tuhan nggak apa-apa, buktinya kami nggak ada Tuhan, kami bisa survive, bisa menjalani kehidupan, bahkan maju. Halo. Poin yang kedua ini penting. Elia mengajarkan tentang berani bayar harga. Ada harga yang harus dibayar. Apa kuncinya? Tadi di ayat ini kita baca ya. Elia memperbaiki mezbah Tuhan yang diruntuhkan. Berarti begini. Elia punya kehidupan doa. The man of prayer. Nggak ada yang lain, saudara. Untuk kita bisa belajar berani bayar harga, poin yang pertama begini, Anda mesti menjadi manusia yang mau dipimpin oleh Roh Allah. Orang yang mau dipimpin Roh Allah, itu artinya orang itu senang doa, saudara. Doa itu apa sih, saudara? Doa itu begini loh, dia menyadari tentang kebutuhan akan Tuhan. Dia menyadari akan rasa kebergantungan sama Tuhan. Dia menyadari bahwa hidupnya nggak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Kalau orang suka berdoa, berarti dia kan sedang bernegosiasi sama Tuhan. Ngobrol, diskusi sama Tuhan. Apapun jabatan, profesi, posisi, kemampuan, fasilitas yang Anda punya. Kalau Anda punya kehidupan doa, Anda sedang berusaha untuk merendahkan diri, menjadikan hidupmu bergantung kepada satu pribadi yang dahsyat, yang luar biasa. Yang percaya boleh tepuk tangan kepada Tuhan, katakan haleluya. Elia punya kehidupan doa yang luar biasa. Bagaimana dia bergantung, berharap, bersandar semua sama Tuhan. Kalau kita nggak punya kehidupan doa, saudara, mengerikan. Gereja yang tidak mau dipimpin sama roh, dia akan menjadi agamawi. Saudara, gereja yang pelayanan tanpa kuasa, itu gereja agama, saudara. Saya berdoa, kita berjalan dengan kuasa. Kuasa daging terbatas. Kalau Anda punya keintiman kehidupan doa sungguh-sungguh sama Tuhan, kekuatan yang tak terbatas itu akan menerobos, memakai hidup saudara yang terbatas ini menjadi orang-orang yang luar biasa. Yang percaya katakan amin, saudara. Makanya hari ini kuncinya cuma satu. Ayo banyak intim sama Tuhan, doa, muji, nyembah Tuhan. Semakin membuat kita menyadari kita itu nggak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Ketika kita mulai melemahkan daging kita, kuasa yang tak terbatas itu akan turun dalam hidup saudara. Dan kita akan dipimpin sama Roh Allah. Dan yang kedua, saudara yang menarik apa? Bagaimana menjadi kita bisa bayar harga. Tadi yang pertama, punya kehidupan yang mau dipimpin sama Roh Allah. Yang kedua, apa? Elia tahu betul cara memberikan korban yang terbaik buat Tuhan, saudara. Peristiwa ini kan sedang membuktikan sama manusia, Tuhan itu yang benar itu yang mana? Baal atau Tuhan? Dengan cara memberikan korban bakaran, untuk tujuannya supaya api turun dari langit. Saya lagi merenung baik-baik, saudara.
Kalau namanya memenangkan pertandingan supaya mendatangkan api. Tentu yang berkaitan dengan api itu kan kita mempersiapkan benda-benda yang mudah terbakar. Mungkin pakai besi, mungkin pakai kertas atau kain. Ketika api datang kan bakar nyambernya cepat saudara ya. Tapi ini yang menarik saudara, yang menarik gini. Elia justru mempersiapkan dengan batu, 12 batu. Kemudian ada kayu-kayu apinya ditaruh. Kemudian daging-daging lembunya dipotong-potong taruh di atasnya. Dia ngomong sama orang-orang Israel begini, kira-kira bahasa bebas saya. Tolong kamu basahin dengan air 4 buyung. Saudara kalau baca tentang 4 buyung, kayaknya simpel saudara ya. Saya cari referensi, 1 buyung air itu 32 liter air. Berarti kalau 4 buyung kira-kira 128 liter. Kemudian Elia ngomong diulang sampai kedua kali dan ketiga kali. Berarti 128 dikali 3 kira-kira 384 liter. Saya percaya enggak sesederhana ini saudara. Kenapa? Pada masa itu masa kekeringan, air menjadi barang yang berharga. Air menjadi barang yang mahal. Bisa kemungkinan emas itu harganya kalah sama air. Air kan menjadi kebutuhan pokok manusia. Kalau nggak ada air, manusia mati. Nggak ada emas, masih nggak mati, saudara. Berarti ini menjadi harga yang mahal. Elia tahu betul cara memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan dalam hidupnya, saudara. Tuhan nggak butuh uang kita, saudara. Pekerjaan Tuhan butuh dana. Butuh doa, daya, dan dana, saudara. Saya itu diberkati banget dengan peristiwa Abraham. Abraham sih kenapa sih kok sampai dipakai Tuhan jadi bapak segala bangsa, bapak orang beriman. Saya mempelajari, baca berulang-ulang tentang kehidupan Abraham. Ada satu kata yang menarik, kepantasan. Kenapa sih si A itu kok diberkati? Kenapa kok si A itu dipercaya? Dipakai dengan dahsyat, dengan luar biasa. Saya yakin kalau Anda melihat keberhasilan, kesuksesan seseorang, jangan lihat cuma sekedar dari keberhasilan, pencapaian yang dia capai. Saudara, ada rute yang membuat dia menemukan kata yang namanya kepantasan. Kebayang nggak? Abraham ini dari umur 75 tahun dipanggil Tuhan untuk meninggalkan Ur Kasdim, kemudian dia nunggu janji Tuhan. Nanti kamu akan punya anak seperti bintang di langit, seperti pasir di laut. Ditunggu gak lama 25 tahun. Udah dapat anak, tiba-tiba Tuhan ngomong, aku minta anakmu satu-satunya yang kau kasih itu. Pak, Bu, kalau saya punya handphone, contoh nih analogi. Saya punya handphone, ada kepentingan gereja butuh untuk mensupport pelayanan yang ada di gereja ini. Harga paling 3-5 juta. Kalau memang butuh, saya nggak ada uang, saya perlu diminta ini, saya kasih, saya jual, selesai. Saya masih muda, saya masih bisa bekerja, saya bisa cari, bisa beli lagi, saudara. Yang jadi permasalahannya Abraham adalah begini, umurnya udah 100 tahun, anaknya satu-satunya. Mungkin udah kalau berusaha pun mungkin nggak bisa mendapatkan lagi. Ngerti nggak maksud saya, saudara? Jadi ini menjadi satu hal yang berharga di dalam hidupnya, saudara. Saya nggak ngomong nominal. Sesuatu yang berharga, yang dipersembahkan, menjadi korban yang terbaik buat Tuhan. Itu yang membuat kalau bahasa saya begini, oh pantas. Abraham jadi bapak segala bangsa. Bapak orang beriman. Dia total memberi yang terbaik sama Tuhan. Hari-hari ini saudara, kalau Anda ingin menemukan pencapaian hidup dalam pekerjaan, bisnis, pelayanan, apapun dalam hidup saudara, sudahkah kita memberikan harga yang terbaik buat Tuhan? Nanti sampai begini loh, oh ada kepantasan yang kita terima, saudara. Saya berdoa hari ini, dari 2 pembelajaran Elia ini mengganggu hati saudara dan saya, pikiran saudara dan saya.
Keadaan nggak makin baik, saudara. Rindu nggak ada revival kebangunan rohani. Indonesia bahkan sampai ke bangsa-bangsa. Ayo unity. Ayo bayar harga. Kembali yuk sama Tuhan, yuk intim sama Tuhan. Minta tuntunan Tuhan. Kalau Anda dipimpin Roh Kudus, Anda tahu mana memberi yang terbaik dalam hidupmu buat Tuhan. Biarlah hari ini, untuk kepercayaan yang Tuhan berikan dalam hidupmu, biarlah kita melakukan seperti untuk Tuhan. Diberkati dengan pelayanan, dengan talenta, dengan fasilitas, dengan bisnis pekerjaan yang kita pegang hari ini. Pakai untuk satu tujuan. Tuhan belum selesai loh buat saudara loh. Ada banyak jiwa-jiwa yang perlu diselamatkan melalui hidup saudara. Biar hari ini yuk, lakukan sesuatu. Di gelombang Pentakosta yang ketiga ini. Menuntaskan amanat agung. Biar kita menjadi bilangan-bilangan yang siap dipakai sama Tuhan. Yang mau tundukkan kepala di depan Tuhan. Terima kasih Bapa. Makasih Tuhan. Engkau mengingatkan kami kembali. Engkau menyadarkan kami kembali. Bahwa Engkau punya rencana buat setiap kami. Dan Engkau belum selesai buat setiap kami Tuhan. Ada kepentingan Tuhan yang belum selesai dalam hidup kami. Kalau kami masih ada hari ini, Engkau belum selesai buat kami. Tuhan terima kasih. Engkau menyadarkan kami kembali hari ini. Roh Kudus tuntun kami. Untuk kami bukan saja pendengar. Dan kami mau melakukan. Dan kami mau terlibat di dalam satu gelombang. Satu kegerakan yang besar hari ini Tuhan. Biar Engkau mendapati kami menjadi orang-orang yang berkenan. Dan tetap ada dalam rencana Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba percaya setiap firman yang keluar dari mulut Allah gak akan pernah kembali dengan sia-sia. Materaikan dalam hati kami. Pimpin kami Roh Kudus untuk melakukannya. Terima kasih Bapa. Segala pujian kemuliaan bagi namamu yang kudus. Nama Yesus Tuhan. Orang percaya sama-sama katakan. Amin. Tuhan memberkati kita semua saudara. Mari Bapak Ibu kita bersatu hati dalam doa. Bapak kami mengucap syukur buat kesempatan pada pagi hari ini. Kami percaya pengurapan yang dari Tuhan, hikmat berkat yang senantiasa baru turun atas setiap kami Tuhan pada pagi hari ini. Kami saat ini berdoa bersatu hati untuk para pemimpin kami Tuhan, untuk Bapak-Bapak rohani kami berdoa buat Paniko beserta dengan 4 wakilnya. Kami percaya hikmat, kesehatan yang sempurna turun atas pemimpin kami. Kami percaya berkat Tuhan juga turun atas setiap mereka beserta dengan keluarga besar. Kami juga berdoa untuk Gembala Rayon kami Pak Budianto Totong Tuhan. Juga Gembala cabang kami Pak Joshua Roni Pujianto Tuhan di tempat ini. Kami percaya lewat pemimpin-pemimpin kami hikmat, kesehatan yang sempurna, bahkan pewahyuan yang lebih lagi Tuhan turun atas setiap pemimpin kami beserta dengan keluarga besar mereka. Kami juga bersatu hati berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Kami percaya Tuhan Kau terus memulihkan keadaan bangsa kami. Kami percaya ada berkat Tuhan turun atas bangsa kami Tuhan. Pemulihan yang sempurna turun atas bangsa kami. Shalom Tuhan turun atas bangsa kami. Kami percaya kegerakan Pentakosta ketiga sedang terjadi hari-hari ini buat bangsa kami Tuhan. Kami melihat kemuliaan Tuhan turun atas bangsa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat setiap jemaat Tuhan yang ada di GBR Emporayon 1H yang boleh terus senantiasa setia Tuhan dalam ibadah online. Kami tahu ini gak mudah Tuhan, tapi biar lewat setiap ibadah yang boleh kami ikuti Tuhan lewat ibadah online ini. Kami berdoa buat setiap mereka, setiap keluarga diberkati, kesehatan yang sempurna Tuhan, dijauhkan dari setiap mara bahaya Tuhan, penyertaan dan pemeliharaan Tuhan sepanjang seminggu ke depan, senantiasa mengikuti setiap jemaat kami di GBR Puasa Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pemeliharaan-Mu sepanjang seminggu ke depan. Kami percaya kami menerima berkat dan anugerah yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, dan sebentar kami juga akan menerima berkat yang daripada hamba-Mu. Mari orang percaya yang dikasih Tuhan, sebelum kita akhiri pada kita hari ini, siapkan hati dengan iman percaya, angkat tangan di depan Tuhan. Tuhan, tangan kami terangkat kepadamu. Kami percaya hidup kami karena berkat
Tuhan. Kembalilah dengan segala aktivitasmu dengan membawa berkat Tuhan, berkat yang terbaik yang engkau janjikan kepada Abraham, Ishak dan Yakub, juga kepada hamba-Mu Daud. Hari ini curahkan Bapa dengan berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga. Kasih, anugerah, damai sejahtera dan perlindungan di dalam Kristus Yesus Tuhan kami yang hidup. Penyertaan dan kekuatan yang selalu baru dari Allah Roh Kudus boleh memberkati kami semua, menyertai kami semua mulai hari ini bahkan sampai Maranatha, sampai kekal selama-lamanya. Orang percaya yang sudah diberkati, sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu saudara. Tuhan memberkati kita semuanya berlimpah-limpah.